Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Alhamdulillahi imanan bikamalihi wa jalalihi wa yaqinan bi'ilmihi wa hikmatihi wa ridan wa tu'maninatan bi'adlihi wa rahmatihi wa ahata bi kulli syai'in ilman wa ahsa kulla syai'in adada. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruh hamdan wa syukran kama yaliku bi jalalihi wajhihi wa azimi sultanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ayyuhal ikhwah, insyaallah sanastamiru, kita akan melanjutkan ta'lim kita fikih mazhab Imam Syafi'i dari kitab Matan Abi Syuja' yang disebut Al-Ghayatul wa Taqrib lil Imam Al-Alamah Ahmad ibn Al-Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 593 Hijriah, dan juga bersama penjelasan Al-Fiqhul Manhaji al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita masuk faslun fil istinja'i wa adabi qada'il hajati. Fasal di dalam masalah istinja dan adab-adab buang hajat. Hari ini hari Ahad. Berapa Rajab sekarang ya? 18 apa 19 Rajab? Ya, pokoknya tengah bulan Rajab telah lewat. Ya, Ayyamul Bid telah lewat, yang bertepatan dengan tanggal 28 bulan 1 2024 Masehi. Coba semua dilihat kitabnya tentang fasal fil istinja'i wa adabi qada'il hajah. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu an yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma'i wa yajuzu an yaqtasira 'ala al ma'i aw 'ala salasati ahjari yunqi bihinna al mahalla fa idza arada al iktisara ala ahadihima fal ma'u afdal wa yajtanibu istiqbal al qiblati wa istidbaraha fi sahra'i wa yajtanibu al bawla wal gha'ita fil ma'i raqidi wa tahta asy-syajarati al muthmirah wa fit tariqi wa dhilli wa thuqb wala yatakallamu 'alal bawli wal gha'iti wala yastaqbilu asy-syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma wala yastanji bi yaminih. Ini matannya. Dan istinja itu wajib dari baul ya. Jadi bahasa kita. Tapi baul yang di sini bukan yang dimaksud bahasa kita, itu yang di belakang. Dubur. Tapi baul di sini adalah
tempat keluarnya air kencing. Baul, kencing ya, buang air kecil. Wal ghaid, BAB, tempat keluarnya kotoran dari dubur. Berarti depan kubul dan belakang dubur. Wal afdalu, lebih utama, bukan lebih afdol. Afdol itu lebih utama. Lebih utama untuk beristinja bil ahjar, dengan menggunakan batu-batu. Ahjar jamak dari hajar. Summa yutbi'aha bil ma'i, kemudian diiringi dengan air. Wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma'i, dan boleh untuk mencukupkannya atau membatasinya menggunakan air. Atau ala salasati ahjar, atau dengan menggunakan 3 buah batu. Yunki bihinnal mahala, yang itu dapat membersihkan tempat najis, membersihkannya dari tempat najisnya. Al-mahal, yaitu dubur dan kubul, tempat najis, tempat keluarnya. Fa idza arada al-iktisara, kalau menginginkan untuk membatasi atau mencukupkan ala ahadhima, ya, atas dari keduanya, batu atau air, fal ma'u afdal, maka menggunakan air itu lebih utama, afdal. Ya. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati, dan hindari atau jauhi menghadap kiblat. Wastidbaraha, atau dan membelakanginya dalam buang hajat, ya. Fis sahra'i, di dalam ruang terbuka, di dalam atau di ruangan terbuka, sahra. Wa yajtanibul baula wal gha'ita fil ma'i ar-raqid, jauhi juga kalau kita buang air kecil atau buang air besar di air yang tergenang, airnya diam. Wa tahta syajaratil musmira, juga hindari kalau buang air kecil atau buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Wa fit tariqi, di jalanan. Wa dhilli, tempat naung, tempat berteduh. Wa thuqb, atau juga hindari yang di lubang. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid, dan jangan ngobrol, jangan bicara tatkala sedang BAK atau BAB. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar, dan janganlah menghadap matahari dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan jangan pula membelakanginya. Wala yastanji biyaminih, dan tidaklah beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Baik. Di hadapan saya ada 2 buah buku dari penulisnya Dr. Mustafa Dibalbugha, penerbitnya Media Zikir, judulnya Fikih Islam Lengkap, penjelasan hukum-hukum Islam mazhab Syafi'i. Ini disediakan untuk para penuntut ilmu di Majelis TIS Thalabul Ilmi Syari TV Islam. Di Ikhwan akan dapat 1, di Akhwat akan dapat 1. Bukunya cukup tebal, dari Muhsinin. Siapa yang bisa jawab sebelum kita lanjutkan kajian kita, silakan dijawab dan ambil hadiahnya. Hukum istinja
wajib. Dari apa? Dari baul wal ghaid. Pertanyaannya, apa itu baul, apa itu ghaid? Ya. Kalau baul yang antum ketahui apa? Air kencing, ya, kencing. Baul. Ghaid BAB, kotoran buang air besar. Nah, fadhal. Barakallahu fiik ya Surya. Untuk akhwat, jazakallahu khairan. Dalam penggunaan beristinja itu dalam matan Abi Suja adalah menggunakan ahjar kemudian diiringi dengan air. Ya. Ahjar itu jamak, bentuk plural. Dari apa? Aduh, cepat. Itu artinya. Itu artinya benar. Ahjar. Benar artinya batu. Apa mufradnya? Wah, jadi bahasa Arab. Hajar, ya, fadal. Hajar, zamannya ahjar. Ingat hajar aswad ya, batu hitam. Taib, silakan dibuka kitabnya, dikupas. Al-istinja wa adabuh, beristinja dan adab-adabnya. Ini adalah pembahasan sebenarnya untuk menghilangkan najis ya. Makna dari istinja huwa izalatun najasah au takhfifuha an makhrajil baul wa awil ghaid. Dia itu menghilangkan najis, ya, membersihkannya dari tempat keluar baul dan ghaid, ya. Najis yang keluar dari kubul dan dubur, karena najis itu bisa keluar dari situ, kotoran. Ada juga yang tidak najis, ya, kayak mazi, itu enggak najis, hanya dia nanti perlu dibersihkan saja. Sperma ya, sperma tidak najis. Dan mungkin ada aja keluar binatang kecil yang cacing ya misalnya. Kalau cacingan kan keluar aja dari dubur misalnya, itu nggak perlu dibersihkan, ya, karena bukan bagian dari najis kotorannya. Allahu a'lam. Kata istinja itu dari beberapa kalimat ya, dari beberapa kata. Ada yang mengatakan ma'khudz minan najai, minan naja, ya, an naja, nun jim alif hamzah, naja, najaun, yaitu al khalas minal adza, membersihkan dari kotoran. Istinja dari kata naja artinya membersihkan dari kotoran. Atau juga ada yang mengatakan al-istinja itu dari an-najwah, wahia, yaitu al-murtafi 'anil ard, tempat yang tinggi dari daratan, dari bumi. Karenanya orang mau buang hajat terkadang mencari tempat yang tinggi, ya, biar nanti ada yang
mengalinginya, menghalanginya sehingga aman untuk mengeluarkan atau buang hajatnya. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan al-istinja itu dari an-naju, ya, nun jim waw, seperti perkataan najautu syai', ya, artinya an-naju itu al-qata', memutuskan. Dalam jumlah najautu syai', aku memutuskan sesuatu. Maka kata ini, ya, an-najwu adalah ma yakhruju minad dubur, apa-apa yang keluar dari dubur, dari belakang. Khubru, al-khubru artinya juga demikian. Al-khubru yaitu tinja, ya, tahi. Summiya bidzalik syar'an, dan semua itu disebutkan secara syar'i, semua arti-artinya. Karenanya al-mustanji yatlubul khalas minal adha, karena al-mustanji, orang yang beristinja itu, dia menginginkan membersihkan dari kotoran. Wa ya'malu ala izalatihi anhu, dan dia mengerjakan, ya, dari menghilangkannya, menghilangkan kotoran darinya. Wa ghaliban ma yastatiru wara, dan kebanyakan itu terjadi orang yang buang hajat itu, beristinja itu di tempat yang tertutup, yastatir, di belakang, wara, murtafi minal ard, yang tempatnya tinggi dari bumi, au nahu, atau yang semisalnya. Liyakumu bidzalik, untuk dia menuntaskan, ya, untuk melaksanakan hal tersebut, ya. Nah, apa hukumnya tadi istinja? Wajibun, memang wajib, ya. Kalau sunnah mustahil nanti. Atau orang kafir nggak beristinja mungkin, ya. Karena yang mengajarkan secara detail tentang segala sesuatu adalah agama Islam, ya, caranya. Kebanyakan orang kafir kalau kencing, ya, tidak cebok, ya, diikuti oleh orang-orang Islam yang nggak paham ilmu, ya. Sebagian besar driver, ya, nggak semuanya sih, ya, driver angkot ya, semuanya tuh tepat. Buang air kecil dia bebas, dia berhenti di mana aja, tinggal buka pintunya, ngalingin, ya. Wa qad dalla ala dzalika qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam kama sayati khilalul bahas, dan kita akan ada penjelasannya atas perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis tentang hal ini. Ma yustanjabih, apa saja yang bisa dijadikan untuk beristinja. Yajuzul istinja bil ma'i al mutlaq, bil ma'il mutlaq, bolehnya beristinja dengan air mutlak, ya, air yang suci lagi mensucikan. Wa huwal asal, dan dia itu adalah asalnya, ya, pokok dasarnya dalam beristinja dengan air. Fi tathhiri minal najasah, dalam bersuci dari najis, membersihkan dari najis. Kama yajuzu bi kulli jamidin khasan yumkinu an yazilal najasah, sebagaimana juga boleh untuk seluruh benda yang padat, ya, yang padat, yang keras, yang itu memungkinkan untuk menghilangkan najis. Seperti tadi kal hajar, seperti batu, ya, batu yang halus, ya, bukan batu yang kerikil tajam-tajam bisa lecet nanti. Wal waraq, ya, daun atau kertas, ya, sekarang tisu, ya. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya.
Yang paling ma'ruf adalah tisu, ya, tisu gulung. Itu biasa buat di hamam, ya, bukan buat di meja makan. Tapi ya begitulah, yang penting tisu katanya. Padahal dari bentuknya beda fungsi sebenarnya. Kalau kita makan di suatu tempat makan yang khas, dikasih yang gulung-gulung. Orang bule kaget, kenapa makan di sini gulung? Bukannya di hamam, bukan di kamar mandi. Taib. Wal afdal an yastanjiya awalan bil hajar wa nahuhu. Di sini disebutkan dalam kitab fikih manhaji, yang utama beristinja pertama itu dengan batu dan semisalnya. Tsumma yastamilul ma, kemudian diiringi dengan menggunakan air. Ya. Jadi batu dulu baru air. Ya, kalau di hotel tertentu nggak ada air kan, dia juga otomatis ada yang air di belakang itunya, di bawah toiletnya. Ya, terkadang orang yang bisa pakai air dikasih tisu bingung dia. Ya, tisunya tisu kering. Atau malah sebaliknya, ada orang yang kebiasaan dia beristinja dengan tisu, kalau pakai air nggak mau, nggak bisa katanya, dia harus pakai tisu. Ada yang demikian. Kalau sudah pakai batu, ya, kemudian diikuti menggunakan air. Li'annal hajaru yazil ainun najasah, karena batu itu bisa menghilangkan sumber najis. Kalau kita sudah selesai, ya, maaf, pasti situ ada yang tersisa, nyempil yang agak besaran. Ini kita bicara nggak usah kebenaran, ya, nggak ada dalam arti ya kita terangkan sebenar-benar kejadian waqinya. Biasanya kalau dengan batu atau dengan tisu itu pasti kena dulu yang besarnya. Ya, maka di sini digunakan batu dulu. Ainun najasa artinya sumber najisnya. Wal ma ba'dahu, setelah itu baru pakai air. Yazilu asaruha, dia akan menghilangkan bekasnya. Duna an yukhalituha, ya, tanpa percampuran keduanya. Wa inna iqtisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Ya, kalau cuma dibatasi atau cukup atas keduanya, batu dan air, maka udah pakai air juga cukup. Ya. Karena apa? Li'annahu yazulul ainil wal athar, karena dengan air saja sumber najisnya itu sudah hilang bersama bekasnya. Ya. Makanya yang toilet mahal itu langsung keluar, langsung disemprot. Nah, itu udah cukup. Ya. Dicebokin gitu sama airnya tanpa pakai tangan. Ya, itu udah bersih, karena juga nyemprotnya keras. Ya, nyemprotnya juga ini. Ya, itulah kemajuan, ya, kemajuan. Udah pernah belum antum? Belum, ya. Main ke hotel bintang 10. Itu kita dicebokin. Ya, tinggal pencet itu. Banyak sekarang. Emang rada mahal jenis toilet kayak itu, ya. Nggak perlu siduk lagi, ya, nggak perlu pakai spray dryer lagi, itu kan langsung dari situnya. Dan bila mana kalau dia membataskan atas batu dan lainnya, maka disyaratkan untuk dia menggunakan jafan, ya, untuk dia menggunakan yang kering. Jadi 3 batu misalnya kan, 1, nah, antum pernah lihat, ya, itu lebih besar pasti. Buang, 2 lagi masih ada dikit, yang ketiga biasanya udah nggak ada, cuman aromanya masih, ya, sampai yang kering. Nah, begitu. Nabi aja membatasi 3 batu.
Ya, maka gunakannya sebelum sampai dia kering gitu. Sampai si tempat baul sama goitnya itu kering. Jadi menggunakan batu atau yang semisal batu itu dibatasi, Nabi mengatakan tiga batu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a. Dulu Nabi masuk ke khala. Ma huwal khala? Apa itu khala? Makanun qada'il hajah. Tempat untuk buang hajat. Ya, menunaikan hajat. Al khala bisa kita artikan jamban, toilet, ya, khala. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi. Ini kata siapa? Kata Anas bin Malik. Siapa dia? Khodimnya. Ya. Pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bilang, aku ini bersama seorang bocah yang nahwi, seumuran denganku. Ya, seusia denganku. Idawatan min ma'in wa anazah. Idawah ina'un saghirun minal jild. Tempayan atau ember kecil, ya, ina, baskom kecil yang terbuat dari kulit. Itu dibawa. Wa anazah. Anazah itu al-hurbah al-qasirah, tombak kecil. Yang dimaksudkan ini untuk sholat padanya seperti sutroh. Jadi ada itu. Kadang nancepin anazah tadi, tombak kecil buat sutroh sholat. Ini sunnah yang mesti kita hidupkan. Kalau sholat menghadap sutroh, mau ke tembok, jidar, atau tiang-tiang masjid, atau antum bikin sudah ada, atau meja-meja yang buat taklim, atau antum punya tas, taruh di depannya. Kalau jauh dari jidar, jauh dari tembok, ya, seperti itu. Cukup mendekatkan ke jidar, tembok, dinding, itu sudah menjadi sutra dindingnya. Nggak perlu lagi naro-naro sutra lagi. Jidar, dinding itu sudah menjadi sutra kita. Dan makmum sutranya adalah imam. Ya, kalau berjamaah, imam itu menjadi sutranya makmum. Jadi makmum nggak perlu nancep-nancepin sutra kalau lagi jamaah. Begitu. Dan makmum yang satu adalah sutra buat makmum yang kedua, dan seterusnya. Orangnya itu menjadi sutra. Ya, sunnah hukumnya. Kalau tidak sholat di depan sutra, tetap sah sholatnya. Ya. 6. Tadi anazah apa? Tadi tombak kecil. Ini dibawa oleh Anas bin Malik dan seorang anak yang seusia dengannya. Yastanji yatakhallasu min asarin najasah. Ya, beristinja, membersihkan dari bekas najis. Fayastanji bil ma'i. Ini lanjutan hadisnya. Maka Anas bin Malik dan yang seusianya bersamanya itu memberikan Nabi tadi idawah, baskom yang terbuat dari kulit yang isinya air, dan Nabi beristinja dengan air. Hadis riwayat siapa tadi ini? Bukhari dan Muslim. Berarti muttafaqun alaih. Sepakat keduanya atas hadis ini dalam sahihnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya an Ibni Mas'udin radhiyallahu an, yang dia berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Nabi mendatangi ghaid.
Ghaid di sini diartikan al-makanul munkhafidhu minal ard ya taqdu fihil hajah, tempat yang agak rendahan dari bumi yang di situ digunakan di dalamnya buang hajat. Ya, seperti itu. Ghaid. Wa yutlaq ala ma yakhruju minad dubur, dan dimutlakan atas apa-apa yang keluar dari dubur. Itu ghaid, ya. Ghaid yang keluar dari dubur belakang, lubang belakang kita ini, maka itu namanya ghaid. Fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjari, maka beliau Rasulullah menyuruh aku. Siapa tadi yang disuruh? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, untuk memberikannya atau mendatanginya dengan 3 buah batu. Yang hadis kedua ini Nabi menggunakan batu. Berapa buah? 3 buah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti falyadhhab ma'ahu bi salasati ahjar yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Kalau ini dari Aisyah, istrinya. Ya, tahu persis apa yang dilakukan Nabi, ya, dalam beristinja. Hadis dari Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi berkata, jika salah seorang di antara kalian ingin pergi ke ghaid, ya, tempat buang hajat yang besar, ya, buang air besar, maka pergilah dengannya bawa 3 batu. Ya, kan nggak mesti ada air, mungkin zaman ya di padang pasir susah air dulu mungkin. Ya, jadi disuruh bawa 3 batu. Yastatibu, yastanji. Yastatib itu artinya yastanji, beristinja. Sumia bidzalik li anal mustanji yatibu nafsahu bi izalatil khabth anil makhraj. Ya, disebut yastatib. Jadi persamaan yastanji adalah yastatib. Ini persamaan. Karena al-mustanji, orang yang beristinja itu yatib, merasa enak, merasa nyaman, ya, merasa baik dirinya dengan menghilangkan khabath, kotoran dari tempat keluarnya. Nyaman kan? Jadi hati lega. Coba antum pup kagak cebok, nggak istinja, nyaman gak hati? Pernah kan? Pernah, pasti kita merasakan. Entah lagi dalam keadaan sakit perut, buang air, ya, nggak taunya belum nyampe kamar mandi sudah keluar. Itu kan gak nyaman, pasti tidak enak. Jadi yastatib adalah yastanji, beristinja. Pergilah bersamanya 3 buah batu, ya, karena beristinja dengannya. Yastatibu bihinna, beristinjalah dengannya. Hinna kembali kepada ahjar, batu-batu. Fa innaha tujzi'u anhu, karena hal itu bisa mencukupinya dari membersihkan. Nah, 3 aja cukup. 3 saja cukup. Rawa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, dari juga Ibnu Majah radhiyallahu an, Ibnu Majah rahimahullah taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalat hadhil ayah fi ahli Quba. Ini ada ayat asbabun nuzul yang turun kepada penduduk Kuba. Di Kuba ada apa?
Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibuat Nabi ya. Saat hijrah sebelum Madinah itu Quba dulu. Ya, baru bangun masjid di situ. Dekat Gunung Uhud. Apa ayatnya? Ayatnya turun surat At-Taubah ayat 108. Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Fihi, di dalamnya, hi-nya kembali kepada Masjid Quba. Ya, di dalam Masjid Quba itu rijalun, jamak dari apa? Rojul. Ya, banyak orang-orang. Ya, dimutlakan bukan hanya laki saja ya, orang-orang, bisa laki bisa perempuan. Ya, karena yang berhijrah kan laki perempuan juga. Ya. Dan umumnya rijal ya adalah laki-laki. Orang-orang di sana yuhibuna an yatatahharu. Mereka suka sekali membersihkan dirinya, ya, mensucikan. Sedangkan Allah apa? Yuhibbul mutatahhirin. Suka, cinta sama orang yang membersihkan diri, mensucikan diri. Ya. Berarti kita kalau berwudu, Allah senang sama kita, Allah cinta kepada kita. Ya. Berkata, kanu yastanjuna bil ma'i. Adalah mereka ya yang beristinja di Masjid Quba, ya, membersihkan diri mereka, mensucikan diri mereka. Mereka beristinja bil ma, dengan air. Fanazalat fihim hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Dari ayat yang mulia ini, ya, kalau kita mau dicintai oleh Allah, senanglah untuk bersuci. Ya, senang untuk membersihkan diri, ya, istinja wajib. Jangan seperti orang kafir yang mereka nggak peduli, ya, nggak peduli dengan hal ini. Walaupun sebagian mereka juga peduli, ya. Nah, mungkin Allahu a'lam. Kalau dia buang air kecil, mereka nggak peduli. Kalau buang air besar, mereka nggak peduli, ya. Dalam masalah beristinjanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salman radhiyallahu an. Salman al-Farisi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastanji ahadukum biduni salasati ahjar. Janganlah kamu sekalian beristinja, ya, salah seorang di antara kalian jangan beristinja tanpa 3 batu. Ya. 3 batu. Ini dia, dibatasi oleh Allah oleh Rasulullah 3 batu. Jangan kurang. Lebih mungkin boleh, Allahu a'lam. Karena dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, wa man istajmara falyutir. Nah, siapa saja yang beristijmar maka dengan bilangan ganjil. Jadi kalau istijmar itu istilah istinjanya dengan selain air, yaitu dengan batu atau dengan daun atau dengan tisu. Istijmar. Ya, istijmar artinya mashu bil jimar, membasuh dengan jimar. Jimar jamak dari jumrah, kerikil, batu kecil-kecil. Wahiyal ahjarus shaghirah, batu kecil. Ya, batu kecil. Ya, kerikil itu bukan yang tajam saja ya. Jadi batu kecil, kerikil yang halus-halus untuk beristijmar. Mala yastanji bih, ya, mala yastanji bih,
apa yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Tadi yang boleh apa? Batu dan air, atau kertas, tisu, atau daun. La yasil istinja bima kana najisul ain au mutanajisan. Tidak sah beristinja dengan sesuatu yang itu adalah sumber najis, ya, atau yang mengotori, yang menajisi, mutanajisan. Ya, karenanya apa? Kalau bertambah, kalau menggunakan itu bisa bertambah najisnya. Ya. Bahkan itu tidak bisa mengurangi, malah menambah. Nabi bersabda, la yastanju birrawth wal bil idham fa innahu zada ikhwanukum minal jin. Janganlah kamu sekalian beristinja dengan rawth. Ini tai kering, rawth. Juga jangan dengan idham, tulang belulang. Ya, karena tai kering dan tulang belulang itu adalah zada ikhwan. Itu makanan saudara kalian, yaitu jin, dari golongan jin. Ya, tulang. Bukan berarti tulang sapi, tulang kambing yang kita isap-isap itu makan, itu makanan jin. Itu karena ada mateng, enak kan, ada sum-sumnya. Tapi kalau dibuang itu udah jin yang makan. Ya. Mau jin yang Islam, jin yang kafir doyan dengan tulang. Jin yang berubah bentuknya menjadi anjing, ya, yang hitam, semua anjing hitam warnanya itu adalah jin, setan. Ya, suka dengan tulang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi salasati ahjar. Nabi datang ke Ghaid dan menyuruh Ibnu Mas'ud bawa 3 batu. Ya, fa wajadtu hajarain. Aku nemuin itu 2 batu. Wa tamastu ats-tsalis falam ajidhu. Ya, cuman dia nggak dapat yang ketiga itu. Ya, fa akhadtu rausatan. Ya, kemudian dia cari dapat tai kering, rausa. Ya, itu aku datangi ke Nabi, kasih dengan rausah itu. Fa akhadhal hajarain. Nabi ngambil yang 2 batu, wa alqa rausah, dibuang itu yang tai keringnya. Ya, maka Nabi bersabda, hadza riksun, ini kotoran. Ar-riksu an-najas, najas, ya, najis, riks, kotoran. Ya, rausah artinya birazil hayawan al-ma'kul laham wa ghairu. Biraz hayawan, yaitu kotoran hewan yang kotoran hewannya makan daging dan selainnya. Diharamkan beristinja dengan apa-apa yang sesuatu makan kotoran, ya, yang manusia makan, nggak boleh kotoran yang manusia makan. Atau diharamkan beristinja dengan yang manusia makan. Seperti apa? Khubz, roti. Nah, roti kan ada yang lembut, nggak boleh, ya, nggak boleh dijadikan buat beristinja. Nah, itulah apa-apa yang tidak boleh kita gunakan dalam beristinja. Kotoran yang kering ataupun tulang belulang. Nah, sekarang ada istinja.
adab-adab dalam beristinja. Hunaka adabun yatlubu minal muslim an yura'iha 'indal qiyami biqada'i hajatih wastinja'ih. Jadi ada adab-adabnya, perlu diperhatikan dalam kita buang hajat. Jangan sembarangan. Ya. Inilah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Ya. Apa saja itu? Ya, di antara yang perlu diperhatikan ya adalah tempat kita buang hajat. Fa innahu yajtanibul tabul wa taghut fi turkin nas awil makan yajlisuna fihi, di jalanan manusia, tempat yang manusia duduk-duduk ya. Nggak boleh, di jalanan tidak boleh. Tadi di matan disebutkan di tempat air bergenang juga tidak boleh. Dalam riwayat Imam Muslim dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain, takutlah ya kepada yang dua laknat. Qalu, para sahabat mengatakan, wa ma al-anan? Qala alladzina yatakhalla fi tariqin nas, ya, au fi dhillihim, ya, orang yang dia buang air di jalanan manusia atau dalam tempat naungan manusia. Ya. Tempat naungan apa di sini? Misalnya halte, ya, tempat bernaung, pohon besar, ya. Jadi al-anain al-amrain al-jalibain. Ya, itu jangan, nanti dijauhkan rahmatnya, ya, dan dimusuhi sama manusia. Kemudian fi thaqbi fil ard awil jidar, di tembok-tembok juga nggak boleh. Ya. Untuk kita buang air di lubang-lubang. Ya. Karena terkadang kok lubang itu tempat hewan. Ya. Ada misalnya ular di lubang atau kalajengking. Ya, auhaya, ular. Takutnya kalau ada orang yang buang air di situ, dia keluar dan akan membahayakan orang yang buang air di situ. Di lubang nggak boleh. Lubang-lubang di bumi, di tanah itu jangan dijadikan tempat buang air. Ya. Beda kalau di hamam, kan lubangnya tergenang ya, di WC yang jongkok atau WC yang duduk, itu airnya memang ada di situ ya. Tapi kalau di Timur Tengah, ya di Arab, kayaknya nggak ada airnya ya. Pernah kan masuk ke hamamnya, ke Darul Miyahnya, itu langsung lubang langsung, nggak ada air yang digenang kalau nggak salah. Jadi toiletnya itu langsung lubang ke dalam gitu, pipa langsung. Ya, betul, pernah gak? Ya, langsung lubang kan ya, nggak ada yang kita kan tergenang airnya gitu kan. Kadang bentuknya begini gitu. Jadi air tergenang. Kalau yang di sana kayaknya langsung dia pipa, langsung pipa besarnya. Kalau itu sudah dibuat ya. Tapi kalau yang di sini dilarang, saqabul ard, itu lubang-lubang yang di tanah, kita jalan-jalan itu jangan sekali-kali kencing di situ. Ya, bilangin sama anak-anaknya, ya, sembarangan aja kencingin, nongol ntar hewan. Ya, entah ular, entah kalajengking ataupun apa saja. Ya, namanya juhur. Nabi melarang. Dalam riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Sarjis berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha bukan naha, ya. Bukan naha Sunda. Naha kenapa? Tapi naha
Rasulullah melarang. Ya, an yubala fil juhr wa huwa athqabu fil ard. Jubar itu lubang yang ada di bumi. Fil ma'ir raqid, di air yang tergenang. Ya, air yang diam. Ya, di kolam-kolam itu enggak ngalir kan? Itu dilarang seperti itu karena tidak najisnya berkumpul terus. Ya. Tapi kalau banyak itu enggak ya. Kayak laut itu kan. Tapi berapa laut kan bergelombang. Ini yang tergenang kecil-kecil aja. Taib. Sekarang adab terhadap tempat buang airnya ya. Maka disunahkan tatkala masuk khala itu kita baca tasmiyah. Apa tasmiyah? Bismillah, bukan basmalah ya. Bukan baca basmalah. Tahu kan bedanya? Basmalah mah bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah itu bismillah. Ya, karena Nabi SAW menulis surat-suratnya dengan basmalah. Sama para ulama juga memulai tulisannya dengan basmalah, bukan tasmiyah. Tapi yang tasmiyah ini adalah doa-doa atau zikir-zikir yang dicontohkan Nabi ya dalam banyak hal seperti masuk ke khala, ke WC atau jima pada dalam suami istri ya bismillahi Allahumma jabnina syaitan. Hafal kan? Ya. Mumtaz. Pengantin baru. Ya. Banyak yang bismillah, makan bismillah ya. Tapi kalau kitabah itu basmalah dalam hal menulis. Bismillahi Allahumma inni a'udzubik minal khubusi wal khaba'is. Ini jangan lupa. Jadikan kebiasaan. Ya, ajari anak kita, ajari istri kita, ingatkan mereka kalau mereka lupa ya. Perhatikan dah anak-anak ya. Kalau udah bisa begitu adabnya tuh alhamdulillah suatu pencapaian yang baik agar mereka sudah hafal. Lebih-lebih kalau artinya kita kasih tahu lagi. Bismillah dengan nama Allah. Apa di fungsinya? Tabaruk, mencari berkah atas nama Allah. Apa berkah? Kasratul khair, banyaknya kebaikan. Kalau kita menyebut nama Allah, berarti banyak kebaikan buat diri kita. Jadilah jatuh buat diri kita. Kembali kepada kita kebaikan itu. Allahumma, ini lafaz ya Rabb, ya Allah. Ya. Setiap Allahumma artinya ya Allah adalah lafaz untuk memohon. Ya, inni a'udzubika. Sesungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau dari khubus, yaitu syaitan laki-laki, wal khaba'is, syaitan perempuan. Ya. Kenapa mesti doa ini? Karena di dalam khala ya, kamar mandi itu banyak jinnya. Kalau nggak baca bismillah nanti ditonton antum sama jin. Udah masuk, buka celana, buka baju, itu ditonton. Tapi kalau baca bismillah, mereka terhijab, mereka terhalang dari melihat kita. Nggak bisa melihat aurat kita. Itulah gunanya bismillah. Antum harus pahami. Ya. Setiap keadaan kita yang membuka aurat, ya, berjima, dadanya bismillah, itu setan gak ikut campur. Ya, terhalangi mereka. Mau masuk rumah baca bismillah, nggak ada yang ikut setan sama kita. Kita tutup semua pintu jendela dengan bismillah, setan nggak ada yang masuk. Hatta air minum yang begini kita tutup bismillah, aman dari penyakit. Ya. Ataupun pensil doang atau satu batang aja bismillah, nggak tertutup semuanya,
itu aman dari penyakit. Ya, bisa besok paginya diminum lagi. Sudah dingin kopinya, tapi aman dari penyakit. Kalau nggak melakukan itu, banyak penyakit itu muncul dari situ. Kita asal aja ya minum, ya nggak ngambil gelas baru lagi, ya akhirnya ternyata banyak penyakit dari situ. Tapi yakin kalau kita cuman bismillah saja, banyaknya kebaikan atas nama Allah itu kita bertabaruk, insya Allah baik. Ya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaisi, dan ini adalah berdasarkan hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Katanya ya dalam hadis Ali ini, sitra ma bainal jin wa aurabi bani Adam idza dakhala ahadukumul khala an yaqula bismillah. Ya, penghalang antara jin dan aurat anak Adam jika salah seorang dari kalian memasuki al-khala adalah mengucapkan bismillah. Ya, bukan hanya khala tadi kan, seluruh yang kita inginkan kebaikan, ya, dari tutup pintu, dari masuk rumah, dari mau berjima, insya Allah dengan baca bismillah ini, ya, diiringi dengan zikir-zikir yang khususnya, maka kita sudah mendapat kebaikan yang banyak. Di antaranya adalah penghalang jin dan aurat kita. Dan itu juga berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an yang mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu baru masuk khala, ya. Dalam matan tadi dikatakan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya, maka kalau antum sudah buat rumah atau sedang, posisi toiletnya jangan menghadap ke kiblat. Ini ulama juga berbeda pendapat. Walaupun sudah terhalangi itu tidak masalah. Tapi sebaik-baiknya kalau kita baru bikin gitu kan, ya, atau mau merubah kalau ada uang ya silakan, ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis nggak boleh menghadap kiblat saat itulah penduduk Madinah, jangan menghadap langsung, ya. Kalau dia menghadap Mekah gitu, menghadap kiblat itu dilarang, ya. Karena kebanyakan dulu belum ada hamam yang tertutup, masih sohro, ruang terbuka kan. Kalau dalam safar ya, Rasulullah dan rombongan itu ada yang BAB, BAK itu berhenti dulu cari tempat yang kosong, yang tinggi, itu nggak ada. Ya kayak Aisyah yang lepas apanya kalungnya ya, itu keluar itu untuk menunaikan hajat. Nah, dan keluar Nabi mengucapkan ghufranak, ya Allah ampunilah, ya. Ampunanmu, ya Allah aku mengharap ampunanmu. Ghufranaka, hanya kembali kepada Allah, ya Allah aku mohon ampunanmu. Berarti kita melakukan dosa ya di dalam itu, karena lafaz doanya mohon ampunanmu. Mungkin saja di dalam khala kita lagi buang hajat, ya, yang nggak beradab kan ngelepus tuh. Udah haram tempatnya tambah jin di tempat itu, udah nggak baca doa dia juga. Kalau nggak BAB tanpa ngudut itu kurang afdol mereka bilang. Ada yang begitu. Mau BAB cari apa? Cari udut. Ada yang begitu. Ya. Untuk ngilangin bau katanya. Itulah hujah-hujah mereka. Ya. Atau yang enggak gitu, misalnya diri kita BAB di khala, mikir yang enggak, ngayal yang enggak, ya kan? Nah itulah makanya ghufranak, ya mohon ampunanmu. Baik, ini Aisyah radhiyallahu an yang mengutarakan hadis ini.
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranak. Kemudian dalam melangkah, ini sunahnya kaki kiri dulu masuk, kaki kanan yang keluar, kaki kanan saat keluar. Ya, jadi memasuki sesuatu yang buruk kaki kiri. Ya, sesuatu yang ya banyak kotoran, banyak setan itu kaki kiri. Tapi sebaiknya kalau masjid sesuatu yang baik kaki kanan masuk. Keluarnya kebalikan, kaki kiri duluan. Ya. Kalau turun bis, turun mobil apa? Kaki kiri ya. Biar seimbang ya. Kalau antum turun kaki kanan duluan kadang nggak seimbang. Ya. Ini mungkin penelitian, turun kaki kiri dulu. Ya kan? Nah, dia seimbang dia. Pasti kalau ada sesuatu yang ingin menjatuhkan dirinya dia langsung tegak. Tapi kalau kanan tuh nggak seimbang. Ya. Sama halnya naik, ya naik bis, naik kendaraan itu kaki kiri dulu. Itu mah berdasarkan ini aja penelitian ya, bukan berdasarkan hadis-hadis. Tapi kalau hadis-hadis masuk kamar mandi, WC itu kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan. Kebalikan kalau masjid ada kebaikan di dalamnya, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri dulu. Ingat, 6. Kalau tempat terbuka, ya sahro, ya, padang pasir, sahro tempat terbuka secara umum artinya gitu. Maka disunahkan untuk menjauh hingga tidak terlihat. Ya, sama yang tadi Anda katakan saat Aisyah dalam rombongan Nabi keluar jauh itu sampai ketinggal rombongan. Dan ada siapa itu? Sahabat yang akhirnya menemukan tapi menjadi fitnah. Hadis ifk. Kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti baraz hatta yataghayyaba fala yara. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah buang hajat di lapangan terbuka melainkan bersembunyi hingga tidak terlihat. Disunahkan tidak mengangkat pakaian kecuali setelah dekat dengan tanah, ya, dengan tempat buang hajatnya. Ini kalau tempat terbuka gitu ya. Jadi pas mau dekat tanahnya baru dibuka. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana idza arada al-hajah la yarfa' thawbahu hatta yadanwa minal ard." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaiannya kecuali setelah dekat dengan tanah. Ya. Itu yang di tempat-tempat terbuka. Kalau kita sudah sekarang ya, apalagi ada yang namanya hamam kering, ya, kholanya kering gitu, selalu kering, nggak ada air gitu. Bukannya ada air, maksudnya selalu keadaannya bersih, kering. WC kering, WC basah, di Hanafi itu. Ya, yang basah, yang kering. Jadi mungkin sudah dibuka dulu ya, baru dekat. Tapi kalau sudah tertutup mau buka saja labas. Yang penting kita masuk ke dalam kholanya sudah baca bismillah, ke dalam buka. Ya. Jangan hanya melorotin. Ya, terkadang itu takut nyipret. Bahaya yang seperti itu. Dan adanya azab kubur gara-gara itu. Nabi lewatin kuburan, dengar dengan izin Allah ada yang disiksa. Nabi ambil batang kurma yang kering, yang masih basah, ditaruh, didoakan. Sahabat bingung ada apa itu, karena acuh tak acuh dengan najis, ya, air kecil. Ya nyipret lah, atau dia nggak cebok lah. Hati-hati yang bisa nempel ke pakaian kita atau ke badan kita, kaki kita. Ya, pokoknya harus digulung ke atas tinggi-tinggi. Ya. Setelah itu guyur, khawatir nyipret. Ya. Makanya pilih-pilih kalau di pusat perbelanjaan, jangan yang cari diri-diri, kadang kan diri itu takut nyipret itu. Ya. Kalau kita pakaian nggak diangkat itu nggak ketahuan nyipretnya.
Tapi kalau kulit kita itu ketahuan ya, kerasa. Ya. Sekarang diakalin pakai apa namanya mika itu ya, akrilik gitu. Tahu nyepet apa enggak ya? Tapi Anda nggak pernah kalau gitu, langsung ke dalam aja tuh. Ya, langsung ke toilet yang biasa. Bukan yang diri, yang western style. Tapi ada sebagian kelompok nggak boleh melarang berdiri. Ya, padahal Nabi pernah ada yang berdiri buang air kecilnya. Ya, kata Syalbani rahimahullah, yang penting tidak terkena najisnya. Mau berdiri mau jongkok. Ya, kalau dipilih yang jongkok itu lebih utama. Ya, karena Nabi paling banyak melakukannya dengan jongkok, buang air kecilnya ya. Dan kalau diteliti dari kesehatan itu akan lebih menekan kandung kemih sehingga banyak yang keluar dibandingkan dengan diri. Ya, itu. Allahu a'lam. Abu Ayyub berkata, kami datang ke Syam. Berarti negeri mana aja nih? Selain itu, Yordan, Suriah, Lebanon, Syam lah. Suriah umumnya, Yordan. Kami dapati banyak WC yang dibangun menghadap kiblat. Kami pun miring darinya dan beristighfar kepada Allah. Ya, ini ada larangan buang hajat, janganlah menghadap dan membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke arah timur dan ke barat. Ya, tapi kalau kita posisinya kiblatnya arah barat, misalkan barat. Ya, jadi miringkan aja. Tapi ulama ada yang membatasi kalau sudah dalam tembok ya sudah aman. Tapi untuk kehati-hatian ya lebih baik cari posisi kita buang hajat jangan menghadap kiblat. Seperti itu. Nah, masalah kencing yang berdiri dan jongkok lebih utama, ini hadisnya dari Huzaifah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha ila sabatah. Nabi tiba, intaha berhenti ya, selesai, kepada sabatah kaum. Sabatah itu mazbalah, tempat pembuangan sampah. Suatu kaum. Fabala qa'iman. Nah, Nabi kencing berdiri. Ya. Ini Huzaifah hadisnya. Fatanahaisu faqal. Dan Nabi kencing saya berdiri, maka Huzaifah yang melihat tuh menjauh. Ya, berarti ngelihat Huzaifah radhiyallahu anhu. Faqala ya, adanahu fadanauta hatta kumta inda aqibaihi. Ya, kemudian beliau berkata, mendekatlah, lalu aku mendekat hingga aku berdiri dekat kaki beliau. Ya, jadi dekatan. Ya, seperti di tempat pusat perbelanjaan ya, dekat-dekat itu. Asal jangan nyontek ya. Hati-hati ya. Tidak mengapa mendekat, tempat mendekat gitu. Karena hadis ini Nabi Huzaifah tadinya malu gitu, menghindar, menjauh, tapi Nabi suruh mendekat. Ya. Sampai Huzaifah mendekat berdiri dengan dekat kaki beliau. Ya, kemudian setelah itu Nabi berwudu dan memasuk bagian atas kedua khuf. Ya. Kedua khufnya. Baik. Inilah adab-adab yang berkaitan dengan kita beristinja, buang hajat ya. Karena pun setelah itu bersuci. Ya. Disunahkan bersuci setelah buang hajat ya. Untuk menjaga wudu sebagaimana Bilal ya radhiyallahu an yang selalu keadaan dirinya bersuci, lalu sholat 2 rakaat ya.
Itulah yang dirasakan Bilal sehingga rompahnya, suaranya sudah nyampe di surga. Ya. Kalau memungkinkan hal itu kita lakukan. Karena disukai hal-hal untuk bersuci di waktu-waktu yang manusia enggan melakukannya. Ya, malas melakukannya saat dingin. Ya. Bahkan kita mau tidur aja disuruh wudu dulu sunnahnya. Seperti wudunya sholat. Afwan, kemudian sebelum kita tutup, itu nggak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya, beristinjalah dengan tangan kiri. Ya, 6. Ya, penggunaannya sudah dengan air, dengan batu. Taib. Mungkin sampai sini ada pertanyaan masalah istinja dan adab-adabnya. Mungkin yang paling penting juga ikhwah, sudah tahu khala itu tempatnya jin, maka dibuatlah bersih. Jangan tambah jin senang. Apa yang disenang? Baunya. Jin senang dengan bau pesing. Jin senang dengan tempat yang kotor. Ya, biar mereka tidak senang, kita bersihkan. Kasih pengharum. Ya, lebih-lebih yang di masjid kita cintai ini. Siapapun dari kita wajib menjaga kebersihan. Ya, memang yang utama sudah ada petugas di sini, sudah ada yang diamanatkan. Ya. Maka kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, ya, bau dan seterusnya, segera kita lapor ya untuk beli sesuatunya. Pokoknya lebih spesial kita rawat itunya, toiletnya, hamamnya. Ya. Pengecekan pertama di sana. Kemudian baru masjid-masjid kita di dalamnya, jangan sampai ada kotoran-kotoran di dalamnya. Ya. Niatkan pahala ya kita mengurus masjid ini. Ya, bahkan spesial marbot atau orang yang mengurus masjid itu sampai-sampai Nabi pernah dalam suatu hadisnya cari-cari orang yang ngurus masjid, yang perempuan yang mati itu sudah meninggal, dicari-cari ya sampai Nabi mengunjungi kuburannya, mendoakannya. Ya, karena keutamaan orang yang mengurus masjid ini luar biasa. Rumah Allah dijaganya, ya, kebersihannya. Taib. Taib, nah, fadhal. Berkaitan dengan tadi hadis Hudzaifah, ini kan tadi Nabi kencing saat terjadi, kemudian Hudzaifah menjauh, terus Nabi suruh mendekat. Nah itu apakah ada penghalang atau bagaimana ya saat ini? Ya, itu kan di tempat sampah suatu kaum ya. Allahu alam secara tafsir rincinya bagaimana bentuk lapangan di sana, tapi kan kelihatan dari Hudzaifah menjauh gitu kan. Dan sampai mendekat itu dalam Nabi keadaan di sini katakan sudah ingin berwudu. Sudah ingin berwudu. Jadi bukan saat Nabi buang air kecil ya. Sudah Nabi ingin berwudu. Atau nanti Anda cari lagi syarahnya. Taib. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, ya ditulis saja.
Akhwat mah. Satu, batasan penggunaan HP di dalam kamar mandi. Iya, jangan membuka aplikasi yang berkaitan dengan agama. Yang di situ ada qala Allah, qala Rasulullah. Harus dalam keadaan gelap ya HP-nya. Dan jangan menerima handphone, suara berdering ya, telepon, dan juga chatting ya, termasuk ya, walaupun itu dengan tulisan ya, nanti khawatir ya keluar apa-apa gitu kan, lagi pup enak-enakan chatting, dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Astagfirullah ya kan. Tadi HP hendaknya di silent ya, jangan menggunakannya. Kalau di luar HP-nya ditinggal, misalnya di hammam kita ya, taruh aja di luar ya, dengerin pelajaran boleh. Karena dulu ada ulama menyuruh muridnya bacain hadis, ulamanya sedang pup ya, gurunya sedang pup dengerin hadis, dia nggak mau meninggalkan satu detik pun dari ilmu. Jadi hadisnya dibacain sama muridnya, ulamanya dengerin aja. Ini boleh ya, yang penting diam, nggak boleh ya takalam, nggak boleh bicara di dalam ya, di dalam hammam lagi goid ya, nggak boleh. Soal usani, apakah semua anjing hitam adalah jin? Ya, seluruhnya hitam, kulitnya hitam ya, nggak ada warna yang lainnya di dalam tubuhnya, semuanya hitam. Udah pernah lihat? Ya. Al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu syaitan. Ya, dia menyerupai, dia berubah bentuknya menjadi setan. Jadi setan di sini yang artinya menjauhkan seseorang dari kebenaran. Ya. Boleh gak dibunuh? Ya, kalau berani. Ya, kalau berani silakan. Jadi ada hewan-hewan yang suruh dibunuh kayak tikus itu kan, cicak ya, itu boleh. Maka kalau menemukan seperti itu, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita tidak kena
sesuatu yang mudarat buat diri kita. Allahu a'lam bishawab. Sudah mau maghrib. Inilah yang bisa disampaikan, lebih kurangnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang hak dari Allah, yang salah dari saya pribadi, apalagi yang banyak bicara, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Dan Nabi selalu memberikan sesuatu yang terbaik buat umatnya. Makanya diajari kalau menutup majelis untuk minta ampunan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.